Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, selamat datang di channel YouTube ya, Kisah Horor. Kita lanjutkan cerita dari Agan Indra G057. Ceritanya tentang Tegal Salahan Jilid 2. Kenapa saya suka dengan ceritanya Agan Indra G057 ini? Ya karena saya juga tinggal di desa. Saya juga pernah mendengarkan cerita yang bermacam-macam ya dari desa, dari orang-orang ya. Ceritanya ya hampir seperti itu, lucu, serem, dan sampai sekarang pun juga kalau kalian hidup di desa mungkin kalian pernah mendengar cerita yang serupa. Oke, langsung saja kita akan menyimak cerita atau kisah horor dari Agan Indra G057 atau Agan Indra Setiawan. Part yang kelima. Selamat mendengarkan. Itu suara apa ya? Malam Kamis. Oke. Part yang kelima. Di desaku ada sebuah adat atau tradisi di mana setiap warga yang ingin mengadakan hajatan wajib menyediakan sesajen berupa panjang ilang yang nantinya akan diletakkan di tempat-tempat yang dianggap keramat di sekitaran desa. Lalu dibacakan doa-doa oleh orang tua yang dianggap ngerti sambil membakar dupa atau kemenyan. Panjang ilang sendiri merupakan wadah yang terbuat dari janur atau daun kelapa yang masih muda, yang dianyam membentuk seperti keranjang kecil yang diisi dengan berbagai macam sesajen. Janur itu apa ya, kalau di desa itu biasanya digunakan untuk ketupat atau lontong. Yang di desa pasti tahu lah. Lanjut. Tradisi ini sudah dipercaya secara turun-temurun dan hampir semua warga desa menghormatinya. Tak ada yang berani melanggar tradisi itu kecuali satu orang, dan itu berakibat sangat fatal. Duh, kok merinding ya. Apa itu yang jatuh? Ini jam sebentar ya kan, jam 11:30 Kamis. Aduh, lanjut ya. Pak Harjo namanya. Sebenarnya dia bukan warga asli Kedung Jati, tapi pendatang dari daerah lain. Suatu saat beliau ingin mengadakan pesta pernikahan anak perempuannya. Pesta yang akan digelar dengan sangat meriah.
Mengingat Pak Harjo ini termasuk orang yang berada, orang kaya. Jauh-jauh hari segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana pesta itu telah dipersiapkan. Para warga juga tak mau ketinggalan. Dengan sukarela mereka datang membantu. Sepertinya semua akan berjalan lancar sampai pada 2 hari sebelum hari H terjadi sedikit perdebatan. Para tetua yang mengingatkan tentang tradisi sesajen panjang ilang ini nampaknya berbeda pendapat dengan tuan rumah. Ya, Pak Harjo keberatan. Bahkan menolak untuk membuat sesajen. Katanya hal seperti itu tidak sesuai dengan kepercayaannya. Suasana menjadi sedikit tegang, namun toh akhirnya Pak Harjo masih tetap dengan pendiriannya. Warga meski sedikit kecewa, tapi mereka juga tidak bisa memaksa. Biarkan saja, kalau memang seperti itu keinginannya, toh kita sudah berusaha mengingatkan. Ya, semoga saja tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kata Mbah Mo, salah satu tetua di desaku, mencoba menenangkan warga yang sedikit emosi. Namun sepertinya harapan tak sesuai kenyataan. Belum selesai Mbah Mo bicara, mendadak cuaca yang awalnya cerah dan panas karena memang musim kemarau berubah seketika. Mendung bergulung dari arah selatan, berarak perlahan mendekati desa Kedung Jati. Angin yang awalnya sepoi-sepoi berubah menjadi kencang, menerbangkan debu-debu dan dedaunan kering yang berserakan di jalanan. Tak lama hujan pun turun dengan sangat derasnya, disertai tiupan angin kencang. Saking kencangnya tiupan angin, Trata atau tenda sederhana yang terbuat dari bambu dan beratap terpal yang telah mereka bangun dengan susah payah selama 2 hari roboh. Warga mulai kasak kusuk. Mereka menganggap bahwa hujan dan angin kencang ini bukan hujan dan angin biasa, tapi teguran dari Yang Bau Rekso Tegal Salahan. Karena Pak Harjo tetap bersikukuh untuk tidak membuat sesajen panjang ilang. Sehari sebelum hari H semua persiapan sudah lengkap. Teratak yang roboh itu pun sudah dibangun kembali. Warga bersyukur tak ada kejadian apa-apa lagi setelah hujan dan angin kencang tempo hari. Malam harinya warga berkumpul menemani keluarga Pak Harjo Tirakatan, berdoa memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan kelancaran dalam acara pernikahan nanti. Rasa sukacita dirasakan oleh semua yang hadir di situ. Mereka tidak menyadari bahwa malapetaka sedang mengintai. Saat warga desa sedang asik mengobrol sambil menikmati hidangan yang disediakan oleh tuan rumah, tiba-tiba dikejutkan oleh suara gaduh dari dalam kamar calon mempelai perempuan. Usut punya usut, ternyata Mbak Yuni, anak perempuan Pak Harjo yang juga adalah calon mempelai perempuan, menghilang dari dalam kamarnya. Sudah dicari ke kamar mandi, dapur, bahkan ke kebun sekitar rumah, tapi tak ada hasil. Akhirnya para warga pun beramai-ramai ikut mencari. Mereka berpencar ke segenap penjuru desa.
Sampai saat menjelang subuh, gadis calon pengantin itu ditemukan tertidur di atas buk yang ada di Tegal Salahan. Sedikit aneh sebenarnya, karena beberapa warga sudah beberapa kali mengitari tempat itu. Namun mereka tak melihat keberadaan Mbak Yuni. Baru saat pagi hampir menjelang, anak gadis Pak Harjo itu diketemukan. Kondisinya sangat mengenaskan, seperti orang linglung. Bahkan saat ditanya siapa namanya pun, gadis itu hanya tertawa-tawa dan menceracau tak jelas. Acara pernikahan pun terpaksa ditunda. Tak peduli dengan undangan yang sudah disebar, tak peduli dengan segala makanan yang sudah dimasak dan siap dihidangkan. Bahkan tak peduli dengan keluarga besan yang tiba-tiba pamit pulang. Yang ada di pikiran Pak Harjo hanya satu, keadaan anak perempuannya yang sangat mengkhawatirkan itu. Segala macam cara pun ditempuh untuk menyembuhkan sang anak. Orang pintar, paranormal, psikiater, bahkan konon katanya pernah sampai dibawa berobat ke Jakarta. Tapi hasilnya tetap nihil. Dan pernikahan yang telah dipersiapkan dengan matang itu pun terpaksa dibatalkan. Pihak dari calon pengantin laki-laki yang membatalkan. Mereka tak ingin mendapatkan menantu yang mengalami gangguan jiwa. Sampai akhirnya entah karena malu atau apa, keluarga Pak Harjo memutuskan untuk pindah dari desaku dan kembali ke kampung halamannya. Rumah, sawah, dan ladangnya semua dijual. Sampai saat ini, aku masih belum paham kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Apakah benar karena Pak Harjo tak bersedia memasang sesajen panjang ilang, atau karena sebab lain? Yang jelas mungkin pepatah lama ini harus kembali kita ingat lagi, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, peristiwa seperti ini sangat sering terjadi. Bisa dipercaya, bisa enggak. Tapi kalau kita masuk ke daerah orang yang belum pernah kita datangi, sebaiknya kita kulonuwun ya, istilahnya seperti itu. Di desa saya juga seperti itu. Kalau ada orang menikah, ya karena mungkin semakin lama semakin maju ya zaman, makanya banyak orang yang sudah tidak percaya seperti itu. Tapi mungkin di desa-desa tertentu di mana adat istiadat atau tradisi yang masih dilakukan, kemudian ada yang sok melanggar hal itu karena tidak sesuai dengan ajaran yang dianutnya, ya mungkin bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa percaya, bisa tidak, tergantung dari keyakinan masing-masing sih. Oke, itu saja part yang kelima dari tulisan Agan Indra G057. Jika kalian ingin membaca kisah horor Agan Indra G057 yang lain, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, selamat tidur, dan semoga malam ini kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.